Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadin ya salaha bisiril Fatiha. Wala hadrat Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ansari wa ali baitihi ajma'in syahidna ilamul Fatiha. Wa ila imami Abi Hamid al-Ghazali lahul Fatiha. Wa ila syekhina al-kiram Kyai Haji Saifuddin Sudi Hashim lahul Fatiha. Khairul maghdubi wallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang kemudian disampaikan oleh Imam Al-Ghazali ini patut menjadi sebuah renungan, karena sebelum kemudian kita menyalahkan semua apa yang menjadi penyebab-penyebab daripada sejarah yang sekarang tengah terjadi, misalkan ada satu dekadensi, misalkan ada satu pengertian di atas sejarah yang masih keliru, maka kita membutuhkan sebuah pola yang sehat, dan oleh karena itu kita membutuhkan sebuah pemaknaan dari pemahaman dan pengertian atas sehatnya satu pola tersebut. Dan oleh karena itu kita bersama-sama melihat bagaimana Imam Al-Ghazali membuat satu tesis, dan pada perkembangannya yang dibutuhkan daripada itu adalah kehati-hatian kita, maka kita mengambil perenungan tersebut demi kemudian yang paling penting dan yang paling utama adalah tidak kembali keliru dalam menyalahkan satu hal. Kita sudah terlanjur menyandarkan bahwa kekeliruan ini adalah disebabkan demikian karena kita tidak memiliki pola yang tepat. Kita terjebak pada satu suudzon, dan itu sudah muncul satu dosa kembali yang membutuhkan satu kompensasi logis di dalamnya. Oleh karena itu kembali ingin saya mengulangi bagaimana pada pola sejarah yang muncul daripada uzlah itu sendiri. Imam Al-Ghazali membuat sebuah titipan yang sedemikian luar biasanya di dalam ilmu pengetahuan, kemudian membedakan satu pola tentang uzlah dan satu pola tentang mustahdirin. Kemudian muncul Al-Barzanji, kemudian muncul Salahuddin Al-Ayyubi. Tidak berhenti di situ, kita akan melihat satu sosok yang kemudian menciptakan menciptakan sama di dalam satu tirakat dan tarekat besarnya. Dari sama tadi kita melihat bahwa sebelum kemudian kita melakukan sebuah elaborasi, kita bisa merenungi bagaimana kemudian sama yang diciptakan olehnya itu senarai atau senada atau tidak bertimpangan juga dengan apa yang Al-Barzanji serukan, kemudian apa yang Salahuddin Al-Ayyubi lakukan. Dan itu menjadi satu perbuatan yang sebenarnya sudah banyak dari apa yang kemudian kita butuhkan di hari ini. Di luar bagaimana kemudian kita merenungi bagaimana Al-Barzanji itu adalah satu resonansi dari hadirnya dan munculnya
mereka yang uzlah dan mereka yang mustahdirin. Kemudian di titik yang sebaliknya adalah kita merenungi apa yang menjadi plakat dan apa yang menjadi piagam Salahuddin Al-Ayyubi yang bergerak untuk memperjuangkan perjuangan Islam itu sendiri. Di sisi yang lain kita bisa mengambil konsep sama yang kemudian dicetuskan oleh Jalaluddin Al-Rumi. Hal yang menarik di sini adalah jika kemudian sebuah gradasi waktu itu memenuhi setiap tingkatan pola yang ada, itu akan membuat kita menjadi semakin memiliki sebuah kekuatan batin yang lebih luar biasa dan lebih ketat dibandingkan kemudian kita melihat para mustahdirin itu dan tenggelam atau larut di dalam satu gravitasinya, yang oleh karena itu kemudian bahwa kita menjadi sengaja membiarkan semua pembiaran-pembiaran yang muncul di antara kita, yang oleh karena itu hal itu akan mencemaskan alam wujud yang berada di dalam tengah-tengah kehidupan kita, yang pantaslah kemudian kita akan larut dengan apa yang menjadi sikap di dalamnya. Dan itulah dan dari pola yang pertama adalah satu hal yang sangat disesali dan satu hal yang sangat tidak dimaui oleh konsep yang pertama tentang hadirnya uzlah itu sendiri. Tetapi tentu saja bahwa apakah sama itu sendiri dan kenapa sama menjadi sebuah pemahaman yang selanjutnya dari etapa uzlah yang sekiranya kemudian kita melihat fenomena itu sebagai kekuatan batin kita. Disitulah kemudian kita akan belajar dari mana kemudian sejarah tentang peradaban kita yang telah berlangsung itu. Oleh karena itu, kembali ingin saya kemudian menyampaikan bahwa kekecewaan yang sekiranya sekarang timbul, yang pertama memang harus kemudian dibicarakan, bukan untuk kemudian melihat bahwa kekecewaan itu terobati, tetapi bagaimana kemudian mencari obat daripada kekecewaan yang muncul. Dan setelahnya kemudian adalah bagaimana melihat ulama-ulama yang terdahulu memberikan satu cara agar kita dapat melihat bahwa itu adalah cara yang lebih baik dibandingkan kemudian kita melepaskan semua apa yang sudah diberikan oleh para ulama-ulama yang terlebih dahulu, yang mana pada ketakutannya akhirnya ketika kita ingin mengkontrol sejarah yang kita miliki, tetapi karena keterbatasan daripada apa yang kita miliki akan membuat kontrol itu menjadi lepas dan terburai, dan pada akhirnya penyesalan-penyesalan menjadi muncul. Kalau tidak sedemikian itu keadaannya, ya kita kembali ke bagaimana kemudian Imam Al-Ghazali memberikan sebuah prasyarat yang mungkin tipis tapi memberikan sebuah pandangan yang lebih baik daripada ketika kita melepaskan semuanya, yang mana kemudian pasase daripada prasyarat itu adalah wa ila ma yukhalisu min mahdhuratin yata'arudzu laha bil mukhalatah. Tentu semua pendapat ini merupakan satu usaha tesis untuk kemudian melampaui semua yang telah terjadi atau semua yang tengah terjadi ini, di mana kemudian semua hiruk pikuk kehidupan dunia memutus kehendak yang lebih benar dan
pada akhirnya hanya menimbulkan sebuah kecemasan-kecemasan yang lain dan keputusasaan-keputusasaan yang lain. Di luar itu tentu bahwa sebagai seorang subjek, saya ingin melihat bahwa bagaimana menjajari apa yang sebelumnya telah terjadi pada diri saya sendiri, yang mana semua itu memiliki resiko-resiko yang sedemikian fatal dan luar biasanya. Oleh karena itu menggerakkan saya untuk kemudian menyampaikan semua pendapat-pendapat ini sejauh mana untuk mengcounter dan untuk menghilangkan sedapat-dapatnya semua resiko dan beban yang muncul di kemudian hari yang diakibatkan oleh semua resiko yang ada sebelumnya. Oleh karena itu kepentingan besar ini telah terjadi, dan oleh karena itu saya berusaha untuk memahami semua pemaknaan-pemaknaan ini. Semoga resonansi yang saya dapatkan akan lebih baik dan semoga bekas yang saya dapatkan menjadi lebih berguna dibandingkan jika kemudian saya harus membenarkan satu sejarah yang sedemikian menyimpangnya, atau satu sejarah yang kemudian dikendalikan tanpa satu pemahaman sama sekali, atau satu sejarah yang kemudian dikendalikan oleh satu taklid yang buta tanpa satu kemendasaran wujud yang dimengerti sama sekali. Ketimpangan-ketimpangan itu memberikan resiko yang sangat berdampak, dan oleh karena itu di luar bagaimana kemudian bahwa setiap yang luar biasa gilanya itu dan luar biasa dahsyatnya itu telah melukai jati diri ini, tentu bahwa mengembalikan pada satu pengertian dan pemahaman adalah lebih baik, dan yang terpenting adalah lebih terbuka, karena setiap pemaham atau setiap manusia yang mengetahuinya akan memiliki sebuah resonansi yang sama dan mengutuhkan satu pendapat yang utuh, sehingga dari situ musyawarah dapat terjadi. Dan jika kemudian dilepaskan daripada itu, maka akan keluar daripada jalur musyawarah itu sendiri, yang mana pada akhirnya akan memberikan satu bencana yang sangat luar biasa. Kiranya demikian dulu yang dapat saya sampaikan untuk kemudian memberikan pemaknaan dan pengertian daripada uzlah, sekedar kemudian sejarah yang terjadi di dalamnya. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf jika ada kekeliruan dan kekurangan daripada penyampaian yang seadanya. Wabillahi taufiq wal hidayah, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.